Kita harus sangka baik kejadian yang terjadi di sana adalah pembantaian kepada umat Islam. Kita harus sangka baik kepada informasi Hamas yang berani melawan itu semua. Sehingga jangan ada kiai-kiai bahlul, kiai-kiai biadab, kiai-kiai su malah menyalahkan Hamas, malah jangan hijrah dan menyuruh hijrah untuk pindah dan lain sebagainya, tidak melawan. Itu kiai bahlul, kiai kurang ajar. Dan jangan kira tanggal 7 Oktober itu tiba-tiba Hamas yang menyerang. Hamas berani menyerang karena sebelumnya Masjidil Aqsa diganggu, yang sholat diusir dan lain sebagainya, dikurang ajari oleh Israel. Hamas yang berani melawan itu semua. Jadi harus dipandang itu sangka baik itu di situ. Umat Islam yang menyandang atau berstatus sebagai militer, apalagi panglima-panglimanya, bahkan presidennya. Dalam konteks global sudah amat jelas, telah diterangkan oleh Adinda Ahmad Qasiduddin. Saya lebih fokus kepada Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 45, di bab pembukaan, ada 4 pokok tugas presiden. Yang pertama, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, menjaga ketertiban dunia, sehingga segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Lebih teknis lagi, di pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan dengan amat sangat jelas bahwa presiden adalah panglima bagi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Di pasal 11-nya sangat jelas lagi bahwa presiden mempunyai hak dan kewenangannya menyatakan perang kepada negara lain yang memang harus diperangi dengan persetujuan DPR. Konstruk Undang-Undang Dasar ini sudah disepakati oleh bangsa kita menjadi aturan main dalam berbangsa dan bernegara. Sekarang ada kasus Palestina. Nah, harus dipahami lagi, tadi satu kata kuncinya adalah tanah Palestina tidak hanya milik orang Palestina, tetapi di situ ada Masjidil Aqsa, tempat pertama Rasulullah dapat perintah untuk Isra dan Mi'raj. Sholat itu didapat dari proses Isra dan Mi'raj. Jadi sholatnya kita kaum muslimin, proses kesejarahannya itu lewat Masjidil Aqsa. Maka emosional kita di dalam konteks beragama, rasionalnya juga, intelektualitasnya juga dalam memahami Palestina ini, dia adalah bagian dari diri kita. Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat untuk Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jadi himbauan bagi yang beriman dan mengaku muslim, tidak bisa tidak harus merasa punya rasa ukhuwah Islamiyah kepada bangsa Palestina. Ukhuwah Islamiyah jangan diukur dari verbalisme normatif, tetapi teknis naskah akademiknya untuk disebut ukhuwah, setidaknya ada 3 faktor yang penting. Yang pertama, faktor
sangka baik. Kita harus sangka baik kejadian yang terjadi di sana adalah pembantaian kepada umat Islam. Kita harus sangka baik kepada informasi Hamas yang berani melawan itu semua. Sehingga jangan ada kiai-kiai bahlul, kiai-kiai biadab, kiai-kiai malah menyalahkan Hamas, malah jangan hijrah, dan menyuruh hijrah untuk pindah dan lain sebagainya, tidak melawan. Itu kiai bahlul, kiai kurang ajar. Oleh karena itu dia nggak mengerti yang disebut sangka baik di dalam konteks kita berukhuwah Islamiyah itu. Sudah diterangkan tadi, nggak perlu diulang lagi betapa hebatnya Hamas. Anda bayangkan, kenapa tidak Fatah? Kenapa tidak kelompok-kelompok lainnya yang bekas keturunan dari Yasser Arafat? Karena mereka persepsinya berbeda di dalam konteks untuk Palestina. Mereka tidak untuk agama. Mereka itu nasionalisme sekuler sempit mereka itu. Kalau Hamas dasarnya jelas. Surat Fusilat ayat 30 tentang istiqomah di dalam agama, dalam akidah. Sehingga kita mau bela karena Hamas on the track benar. Dan jangan kira tanggal 7 Oktober itu tiba-tiba Hamas yang menyerang. Hamas berani menyerang karena sebelumnya Masjidil Aqsa diganggu, yang sholat diusir dan lain sebagainya, dikurang ajari oleh Israel. Hamas yang berani melawan itu semua. Jadi harus dipandang itu sangka baik itu di situ. Betapa dahsyatnya Hamas itu. Untung ada Hamas, kalau tidak bagaimana kita? Hamas itu harokah Islamiyah, bukan lain-lain. Nah, jadi bagi yang nggak ngerti soal apa Palestina, kiai-kiai blow on tadi itu, jangan ngomong lah. Anda tuh bikin ribut aja di antara kita. Ya, Anda antek-antek, jangan. Ya, kita tetap sangka baik sama Anda. Kalau Anda tidak istighfar, ya Anda udah pasti antek lah. Satu saat ribut sama kita. Ya. Oleh karena itu, di dalam konteks ini, ya, bagus. Alhamdulillah, kita juga Habib Rizik udah lihat di videonya udah sangat keras ya. Nah, kita sebagai istilahnya yang takjim kepada Habib Rizik, kita membantu dalam konteks gerakan sebagai advokat nih. Nah, yang kedua, variabel akademik dari ukhuwah Islamiyah adalah empati. Orang-orang yang berempati pasti dia punya rasa ukhuwah. Empati itu lebih tinggi dari simpati. Empati itu ikut merasakan penderitaan orang lain atau yang sesama kita beragama Islam, khususnya di Palestina, dan ikut membantu. Apa yang kalian bisa bantu? Saya bisanya begini karena fungsi saya advokat. Kalau hari ini saya jenderal, apalagi hari ini saya presiden, saya nyatakan perang dengan Israel. Allahu Akbar. Tapi saya kan bukan presiden. Yang presiden Jokowi. Saya palsu. Mestinya Jokowi punya empati yang kuat kalau dia mengaku muslim, kalau dia beriman kepada Allah. Ya. Karena ini bagian dari ukhuwah yang harus dikembangkan menjadi satu gerakan yang terstruktur, rapi, sistematis, ya, dan ofensif. Dan itu hanya bisa oleh militer dan Anda panglima di situ. Maka empati inilah yang tidak ada, jangankan Indonesia, yang dekat dengan negara-negara tadi sudah disebut, tidak ada empatinya, tidak ada satu negara kecuali Yaman. Yaman itu terlepas dia dengan kemiskinan yang ada, dia beriman yang benar dia kepada Allah. Dia tunjukkan empatinya. Jangan lupa kalau nggak ada Masjidil Aqsa, nggak ada sholat kita. Yang ada sholat, bagaimana kita mau tahu sholat? Cobalah yang punya kapasitas militer, ingatlah ini. Itulah Palestina, negaranya para nabi. Semua dari sana, relatif hampir semua. Maka oleh karena itu, empati saya sekarang dalam konteks ukhuwah Islamiyah ini
bukan sekedar menghimbau. Sebagai warga negara, kita berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Pasal 27 ayat 1 UUD 45. Maka saya sebagai rakyat mengusulkan, menyarankan Presiden Jokowi kerahkan militernya untuk setidaknya mencegah militer di sana untuk tidak menyerang saudara-saudara kita kaum muslimin. Kalau Anda tidak lakukan, Anda dipertanyakan imannya. Bahkan saya katakan Anda tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda tidak punya rasa empati untuk itu. Yang ketiga, kajian akademik ukhuwah harus dimunculkan dalam bentuk solidaritas. Ini logis, ini objektif, sistematis, toleran kita tuh di situ. Kita bertoleransi kepada keadaan di Palestina dengan cara solidaritas. Karena kita tidak bisa, kita akan intoleran. Ya, kalau di Palestina tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba kita membantu dan menyerang. Itu namanya intoleran. Justru toleransi itu kita tahu Palestina diserang, kita tahu Palestina diganggu, kita tahu dibantai, apalagi ada rumah sakit Indonesia dibantai juga, tempatnya dihancur leburkan. Maka mana solidaritas kita? Mana? Inilah logika ukhuwah yang aplikatif dan berdasar akademik, intelektual, bukan kumaha aing, bukan maunya gua, bukan. Tapi ini maunya ajaran Islam begitu. Ya. Bahkan Rasul mengingatkan bahwa kita bersaudara, seiman, seislam. Kalau sakit harus ikut merasakan sakit. Kemudian saudara-saudara, dari konstruk berpikir Undang-Undang Dasar 45 tadi, ya punya hak bahkan menyerang untuk menyatakan perang, kemudian dengan ukhuwahnya. Maka konstruk berikutnya adalah di dalam konteks hukum, saya ini Pak Haji yang biasa dengan kita, ini Zonidin jago-jago advokat, WK dengan pejabatnya, kita coba gugat pemerintah Indonesia yang tidak fungsional untuk menegakkan UUD 45. Ini pelanggaran kepada UUD 45 bila tidak menyerbu ke Israel itu. Belum pernah pemerintah disomasi kita. Coba kita konstruk bagaimana mengkonstruk, mengadvokasi rakyat ini secara hukum. Karena di sini jihad kita kan di bidang hukum. Kita udah nyerahkan yang untuk tembak-menembak militer, memang bidang dia. Tapi bidang hukum belum pernah ada saya lihat presiden digugat untuk masalah-masalah solidaritas dari konteks empatinya, simpatinya, ya, sangka baiknya, solidaritasnya untuk saudara kita. Mungkin kita tidak punya arti, mungkin ditolak, nggak apa-apa, tapi kita sudah tunjukkan solidaritas kita sebagai advokat melawan rejim yang zolim, rejim yang tidak peduli kepada saudaranya. Jangankan saudaranya di luar negeri, rakyatnya sendiri dirempang aja, dirampas tanahnya. Masih lebih bagus Israel merampas tanah orang untuk rakyatnya, untuk negaranya. Negara kita, pemerintah kita merampas tanah rakyatnya, dikasih ke asing, dikasih ke asing. Ini lebih biadab dari Israel gitu loh. Oleh karena itu perlu pelajaran dari segi advokasi, tolong dikonstruk bagaimana nanti kita lebih jelaskan, misalnya dengan gugatan publik, apa istilahnya, class action atau apa yang bisa memungkinkanlah peluang hukum untuk itu. Yang penting tersuarakan supaya ada kepastian. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, saya menghimbau lagi kepada siapapun yang beragama Islam, punya keimanan yang kuat, tumbuhkanlah solidaritas Anda. Tumbuhkanlah semangat juang yang bersama. Sofan ka'annahum bunyanu marsus. Kita harus bersaf-saf seperti bangunan yang kokoh untuk ukhuwah Islamiyah kita ini membela Palestina, menyerbu Israel. Dan kita berdoa setelah itu meminta tolong kepada Allah, dimenangkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.